Shalom, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan anggota 2 orang, yaitu saya sendiri Solika Dalita dan Putri Ulaan, dengan judul Peristiwa-peristiwa Kristologi Kelahiran dari Anak Darah Injil Sinoptik, tulisan-tulisan Yohanes dan Paulus. Pada pasal yang terakhir dalam bagian tentang Kristologi ini, kita akan membahas kelahiran Yesus dari anak darah, lalu kebangkitan dan kenaikannya. Peristiwa yang tersebut ditampilkan oleh PB sebagai peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam sejarah, artinya benar-benar terjadi dalam dunia ini. Walaupun beberapa penafsir menganggapnya sebagai mitos, kita akan memperhatikan pendekatan-pendekatan yang lain itu. Tetapi tujuan kita yang utama ialah untuk menetapkan pentingnya peristiwa-peristiwa ini bagi kristologi jemaat pada masa PB. Kelahiran dari anak darah. Yang pertama, kitab Injil Sinoptik. Tidak mungkin mempertimbangkan kristologi dalam kitab-kitab Injil Sinoptik tanpa memperhatikan kisah kelahiran Yesus dalam Injil Matius dan Lukas. Bukti sumber-sumber ini sering diabaikan karena berbagai alasan yang baru. Akan kita perhatikan bila buktinya telah diperlihatkan terlebih dahulu, karena tak dapat disangkal bahwa kedua penulis kitab Injil Sinoptik menceritakan suatu kelahiran yang sama sekali tidak biasa, dan kelahiran Lukas khususnya menyediakan begitu banyak ruang dan lingkupnya untuk kisah kelahiran ini. Maka kelahiran Yesus dari anak darah pasti harus dimasukkan ke dalam uraian mengenai teologi Kristen mula-mula, apapun pandangan modern tentang bukti itu yang dipegang. Pertama-tama kita akan memperhatikan hal-hal yang penting dari penyajian Lukas. Seorang malaikat memberitahukan Maria yang disebut sebagai seorang anak darah dalam Lukas 1 ayat 27 bahwa ia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan dinamai Yesus, dan juga akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Bisa dilihat dalam Lukas 1 ayat 30. Lagi pula ia akan menjadi raja atas Israel sampai selama-lamanya. Pemberitaan ini merupakan gabungan yang luar biasa dari unsur manusiawi, dalam kurung namanya Yesus lahir sebagai darah dalam Lukas 1 ayat 27 bahwa ia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan dinamai Yesus, dan juga akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Bisa dilihat dalam Lukas 1 ayat 30. Lagi pula ia akan menjadi raja atas Israel sampai selama-lamanya. Pemberitaan ini merupakan gabungan yang luar biasa dari unsur manusiawi, dalam kurung namanya Yesus lahir sebagai manusia, dan unsur ilahi dalam kurung anak Allah yang Maha Tinggi. Penting bahwa Lukas tidak hanya menceritakan kisah kelahiran Yesus yang diadikodrati dalam perikop tersebut, tetapi ia juga menyebutkan pertumbuhan Yesus dalam Lukas 2 ayat 40. Ketaatannya kepada orang tuanya, memperhatikan bentuk jamak mereka, bisa dilihat dalam Lukas 2 ayat 51, dan hikmat yang bertambah Lukas 2 ayat 52. Jelas bahwa kisah tentang kelahiran dari anak darah tidak dimaksud untuk menyangkal kemanusiaan Yesus yang sejati. Kita akan membahas dampak teologi dari hal ini adalah bagaimana berikutnya. Kisah kelahiran ditulis oleh Matius sama sekali tidak bergantung pada kisah Lukas, namun dengan keteguhan yang sama mendukung kebenaran kelahiran dari anak darah. Pada akhir sila manusia mencantumkan pernyataan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus, Matius 1 ayat 16. Agar hal ini menjadi betul-betul jelas, Matius juga mengutip nubuatan Yesus mengenai anak darah yang mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, Immanuel, Matius 1 ayat 23 dan Yesaya 7 ayat 14. Pandangan apapun yang dipegang sehubungan dengan asal mula pelaporan mengenai kelahiran dari anak darah ini haruslah diterima bahwa baik Matius maupun Lukas bermaksud untuk memperlihatkannya sebagai kenyataannya itu suatu hal yang benar-benar terjadi. B. Tulisan-tulisan Yohanes. Pada penilaian pertama, nampaknya Injil Yohanes tidak menjelaskan tentang kelahiran dari anak darah.
tidak ada kisah kelahiran dan tidak ada pernyataan khusus mengenai cara kelahiran Yesus. Sebagai pengganti dari kisah kelahiran, Yohanes memasukkan suatu pendahuluan yang berpusat pada tulisan-tulisan Yohanes. Pada penilaian pertama, nampaknya Injil Yohanes tidak menjelaskan tentang kelahiran dari anak darah. Tidak ada kisah kelahiran dan tidak ada pernyataan khusus mengenai cara kelahiran Yesus. Sebagai pengganti dari kisah kelahiran, Yohanes memasukkan suatu pendahuluan yang berpusat pada inkarnasi Logos yang sudah ada sebelum dunia diciptakan dan merupakan pelaku dalam penciptaannya. Pertanyaan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Yohanes 1 ayat 14. Tidak memberikan petunjuk mengenai caranya ia menjadi manusia, namun memerlukan suatu cara yang memungkinkan makhluk ilahi yang sudah ada sebelum segala sesuatu untuk menjadi manusia. Penyajian mengenai Yesus sebagai anak Allah dalam Injil Yohanes memerlukan suatu keterangan mengenai asal mulanya yang bisa menjelaskan bagaimana anak Allah yang menjadi manusia. Tetapi apakah hal ini memerlukan kelahiran dari anak darah? Dikemukakan pendapatnya bahwa Yesus boleh saja sadar mengenai keadaannya sebagai anak tanpa bergantung pada kelahiran dari anak darah, bahwa kesadaran itu yang kemudian menciptakan cerita tentang kelahiran dari seorang anak darah dalam pemikiran yang populer. Dalam pandangan ini, cara kelahiran tidak penting. Yang penting ialah apakah yang Yesus pikirkan mengenai dirinya. Pandangan ini tidak memuaskan karena dianggap bahwa Yohanes tidak tahu mengenai persoalan-persoalan ini, tidak terlepas dari pendapat penafsir tentang pemakaian kitab-kitab Injil Sinoptik sebagai bahan sumber bagian penulis Injil Sinoptik. Bagaimanapun kesimpulan tentang hal itu, hampir pasti bahwa Yohanes menulis setelah penulisan kitab Injil yang lain. Jadi sangat besar kemungkinan bahwa Yohanes sungguh-sungguh mengetahui adanya kepercayaan mengenai kelahiran dari anak darah. Jika ia tidak memasukkannya, ia tidak harus berarti bahwa ia tidak mengetahuinya. Apa yang ditulisnya tidak menunjukkan bahwa ia menolak kepercayaan itu, dan ada beberapa alasan yang mendukung bahwa ia menerimanya. C. Paulus. Di kalangan para ahli lazim untuk mempertahankan bahwa surat-surat Paulus tidak mendukung kepercayaan akan kelahiran Yesus dari anak darah. Karena dua alasan, yaitu yang pertama, Paulus tidak berkata apa-apa tentang hal itu, dan yang kedua, jika Paulus telah mengetahuinya, maka ia akan menyebutkannya dalam beberapa perikop tertentu yang cocok dengan hal itu. Dalam mempertimbangkan pokok yang pertama, haruslah diakui bahwa tidak ada ayat-ayat yang menyatakan pokok-pokok ini secara jelas, tetapi ada beberapa ayat yang menyinggungnya. Kita mulai dengan Roma 1 ayat 3. Di sini tentang anak dikatakan menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Dapat dikatakan bahwa perhatian Paulus di sini lebih terpusat pada pokok perendahan anak Allah daripada kelahiran dari anak darah. Tetapi pernyataannya tidak bertentangan dengan ajaran itu. Dalam Filipi 2 ayat 7, sekali lagi, pokoknya ialah perendahan anak sebagai perbandingan yang mencolok dengan penganggungan yang mengikutinya. Kesimpulannya, walaupun bagian lain dari perjanjian baru tidak menerangkan secara jelas mengenai kelahiran dari anak darah, namun adanya kisah tentang kelahiran itu dalam Injil Matius dan Injil Lukas memaksa kita mencari penjelasan sehubungan dengan kehadirannya di situ. Berikut ini akan diberikan secara berurutan beberapa ulasan dari pandangan-pandangan yang berbeda-beda mengenai hal itu, untuk memperlihatkan bagaimana kesimpulan yang dicapai selalu bergantung pada titik tolak pemikiran. Yang pertama, beberapa orang bertolak dari pandangan yang menyatakan bahwa kelahiran dari anak darah itu tidak mungkin. Dan oleh karena ini, maka catatan Matius dan Lukas mengenai kelahiran Yesus dari anak darah haruslah dibuang sebagai hal yang tidak benar. Yang kedua, aliran pikiran lain menganggap kisah kelahiran ini sebagai mitos.
Menurut pandangan ini, unsur-unsur yang bertentangan dengan hukum alam ditolak, tetapi pada saat yang sama, arti peristiwa dalam kitab-kitab Injil tetap dipertahankan. Yang ketiga, aliran sejarah agama-agama mencoba memberi penjelasan mengenai kelahiran Yesus sebagai saduran Kristen yang berasal dari cerita-cerita agama-agama penyembah berhala mengenai kisah-kisah kelahiran dari anak darah. Tradisi dalam agama Buddha, Krishna, Asyur, Babilonia, Zoroaster, dan sumber-sumber Mitaraik dianggap sejajar dengannya. Tetapi dalam tulisan-tulisan agama itu tidak terdapat kisah yang sesungguhnya mengenai kelahiran seorang manusia dari anak darah dengan campur tangan kuasa Adikodrati. Yang keempat, jalan pemikiran yang lebih dekat dengan teks kisah-kisah kelahiran ini ialah pendekatan kritik sastra yang menelusuri kisah-kisah ini dari sumber-sumber seperti Yesaya 7 ayat 14 dan Mazmur 2 ayat 7 dan menilai bentuknya sekarang sebagai hasil pekerjaan seorang redaktur. Pandangan ini biasanya menyangkal bahwa kisah itu benar-benar terjadi. Yang kelima, pandangan lain menganggap kisah-kisah kelahiran dari anak darah sebagai komentar Kristen pada beberapa tema, seperti hubungan antara Allah dan Kristus, kekudusan seks, dan keuniversalan Injil. Dalam hal ini, sifatnya sebagai komentar dianggap lebih penting daripada sebagai sejarah. Yang keenam, jika kisah-kisah itu diterima dan kelahiran dari anak darah dianggap sebagai fakta sejarah, maka akan timbul beberapa akibat. Kita tidak dapat mengatakan bahwa kelahiran dari anak darah membuktikan keilahian Kristus, tetapi hal ini merupakan dukungan yang kuat untuk keilahiannya. Dapatlah dicatat bahwa ahli-ahli yang menyangkal bahwa hal itu terjadi biasanya juga menyangkal bahwa Yesus adalah Allah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.